Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari aneh, Bang Jekemens. Sementara ini saya mewawancarai kayu cendana, rantainya besi. Kita wawancara sama Bang Andre. Oi, Macan ya tuh pantun gua. mantap juga itu, boleh juga itu pantun. Kita di sini sekarang iseng-iseng ini mewawancarai Bang Andre dari asal muasal, dari kegiatan Sanggar Seni Patok sampai perjuangannya, sampai mempunyai tempat dan sampai mempunyai legalitas tersendiri. Tapi sebelumnya kita sambil iseng-iseng dulu, kita ngerokok dulu biar kagak tegang. Mantap tuh Bang. Iya, gua rokokannya super nih. Oh, super. Ya, iya dong, kopinya kopi hitam. Kita kretekan aja, ya. Biar meletak-meletak. Biar kita nggak tegang, kita relax, kita enjoy aja. Sambil ngerokok dulu Bang ya. Enak bener buat semuanya juga nih. Ayo kita ngerokok bareng sambil ngopi. Untuk pecinta seni, pencaksilat ataupun seni bela diri lainnya, mohon dimaklumin apabila ucapan dari saya ataupun kata-kata dari saya kurang enak didengar di telinga Anda semua. Tapi khususnya tidak mengurangi rasa hormat kami sebagai pencinta seni, pencaksilat dari Beksi. Kita akan sedikit berbicara dengan yang mempunyai kebetulan. Saya sendiri selaku pencinta seni, saya Jekemen, dan sebelah kanan saya ini Bang Andri yang sebagai ketua Sanggar Patok ini. Kita akan sedikit bertanya dan sedikit mengorek apa sih yang ada di dalam jiwa Sanggar Seni Patok itu. Untuk itu kita langsung saja ke Bang Andri. Kira-kira Bang Andri jangan agak sedikit tegang. Ini cuma sekedar wawancara biasa. Tenang Bang Jek ya. Sebenarnya dari kapan sih berdirinya itu Sanggar Seni Patok? Jadi gini, kalau Sanggar Seni Patok itu terjadi waktu itu tahun 2013. Lama ya. Ya alhamdulillah, sampai berjalan nih sekarang nih. Berapa tahun nih? Gak tahu berapa tahun nih. Ya lumayan juga, lumayan lama ya. Tahun lebih. Tahun 2013 itu awal muasalnya kita terbentuk sih. Awalnya sih bukannya untuk serius, artinya buat lingkungan sekitar Bang ya. Yang dimana kita punya tempat nih, ada lahan kecil dikit dimanfaatin gitu. Tahu ya. Apalagi dengan keadaan yang sebetulnya posisi sekarang ini, zaman sekarang nggak terlalu banyak lahan ya kan. Benar. Kita nggunain itu dari segi lahan yang adanya aja udah gitu. Sisa-sisa. Biasanya gitu, tergusur. Iya. Ya, singkat ininya artinya di perjalanan itu kita buat suatu pertama awal mulanya itu kita bikin pengajian anak-anak dulu Bang. Buat anak-anak ini pertama-tama tuh ngaji dulu di rumah ya, di rumah kita ya. Buat dasar fondasi ya. Ngaji, kita didik ngaji, habis itu kita arahin ke belajar kegiatannya, yaitu ya silat gitu di belakang rumah. Kebetulan waktu itu sempat punya kebun. Punya kebun. Alhamdulillah. Anak orkai juga ya punya kebun. Ini kebunnya punya orang Bang. Oh punya orang, kirain anak bapaknya tajir juga. Saya mau minta sedikit rencananya. Alhamdulillah kebun orang Bang. Iya. Di belakang rumah. Dari situ juga artinya buat keluarga itu dimanfaatin tuh kebun buat ngapa? Betul. Ayam lah, ternak ayam, ternak kambing. Nggak gitu. Bisa diem tuh orang tua. Nggak bisa terah, udah apa beda dibikin gitu, rajin gitu. Orangnya. Ya udah kita latih lah di situ anak-anak yang ngaji awalnya kecil gitu ya, di belakang rumah sampai nggak sampai sekarang sih ya, sampai di Berlin lah gitu ya. Kita emang sebenarnya belum punya tempat yang pasti gitu sama yang punya. Tapi awal mulanya itu anak didik Anda itu berjumlah berapa orang pertama? Nggak banyak Bang. Oh baru nggak banyak, paling ya sekitar ada 10. Dari yang ngajinya itu paling 15 gitu, yang ikut cuma 10, kadang turun lagi 7, 6, bahkan 1 orang. Anak ayam orang Betawi bilang gitu emang. Iya. Gitu kadang boleh. Angkat-angkatannya mereka dah gitu. Betul. Ya kan, namanya bocah masih resep main gitu. Cuma zaman sekarang mah bisa dikekang. Iya begitu, makanya kita doktrin terus, kita kasih pemahaman, motivasi biar dia semangat. Betul. Sampai dia bisa lah
nggak banyak sih yang bisa bang. Kita bikin gebrakan di kampung bahwa kita bisa namanya menghibur buat orang kampung dari segi gerakan pencaksilat. Gitu. Nah, ngomong-ngomong itu terbentuknya, tercetusnya itu Sanggar Seni Patok dari mana unsurnya? Dari nama. Iya. Sebenarnya itu berjalan berapa tahun, kita tanpa nama itu dari tahun 2013, 2014, 2015 dan terbentuknya nama itu di 2016. Lama juga itu berarti. Lama prosesnya. Lama itu beberapa tahun gitu baru kita bikin suatu nama. Itu juga udah di generasi yang sebut aja itu anak didik saya yang pertama dan jadi teman saya dan dia juga jadi tim. Jadi tim apa namanya generasi yang pertama itu jadi partner kita jadi senior partner. lah. Dari dia pada manggil Bang, Kak Andri sampai sekarang Cing, lu gua gitu. Tahu lah. Artinya kita nggak mempermasalahkan masalah itu, malah mereka jadi partner buat kita. Nah gitu. Sekarang ini kan aneh lihat nih perkembangannya udah punya tempat wadah tersendiri nih. Ini tercetusnya dari mana dan istilah kata lahan ini punya siapa? Jadi kita ceritain dulu bang, dari segi nama itu ya kita bikin rembukan sampai kita ada nama Sanggar Seni Patok. Kenapa kok nggak ini, karena silatnya kan beksi, kenapa nggak Sanggar Seni Beksi aja gitu? Nah ini dia karena kita rembukan anak-anak semua bikin suatu nama yaitu Sanggar Seni Patok, yang dimana nama ini juga kita dapat dari sesepuh bang gitu. Kita nanya-nanya lah ya, zaman dulunya di Kampung Gunung ini ternyata ada Padepokan Patok. Kita juga baru tahu dah gitu, cuman kita pakai, kita suruh lestariin, ternyata ya alhamdulillah artinya cocok buat semua yang lain gitu. Sampai kita di Berlin nih bang nih, tempat kita udah mulai di ini nama yang punya tanah lah gitu. Betul. Ya udah mulai pengen dijadiin klaster ya, kita pindah nih bang, kita pindah ke MI Madrasah gitu. Di situ nah Madrasah Wali Songo itu dia tuh, di situ kita izin nih sama kiai yaitu Kiai Busro Karim ya kan. Kita izin sama beliau yang mempunyai tempatnya untuk latihan anak-anak. Di satu sisi juga emang udah kapasitas anak-anak ini udah banyak bang. Gitu udah melebihi, artinya emang gak bakal muat juga di belakang rumah saya gitu. Paling juga di tempat yang lain yang agak lebih luas karena udah mulai berjumlah sekitar 30-an. Lumayan juga ya. Lumayan 30-an sampai berapa tahun lah. Artinya kita di Madrasah Ibtidaiyah itu di MI Wali Songo kita berjalan dari tahun 2016 itu kita udah mulai pindah sedikit-sedikit, kadang masih di belakang, kadang masih ini karena masih proses ini juga kan pembelajaran lah. Iya. Kita baru pindah toknya itu di tahun 2017 kalau nggak salah gitu. Di Madrasah Ibtidaiyah sampai tahun 2021 ya gitu ya. 2021 sekarang gitu. Dan di sini juga kita baru tempatnya. Sampai tahun 2021. Sebelum kita di sini kita menclok juga karena pandemi ya bang. Betul. Ini kan karena pandemi nih kita nggak memungkiri, karena satu kita kapasitas anak-anak itu banyak juga dan kita dapat request dari yang punya lahan tempat di madrasah itu dari Pak Kiai supaya jangan ada namanya kumpul-kumpul dulu ya. Jangan sampai ada kumpul-kumpul dulu karena ini sama madrasah gitu. Ya kita menghormati, kita menghargai. Akhirnya kita pindah di lahan parkiran masjid dulu. Parkiran lahan masjid itu yang nggak lama sambil kita anak-anak ini kita sempat liburin juga karena pandemi ini supaya ngejauhin dari kumpul-kumpul dulu. Emang itu mah agak lumayan lama itu ya. Karena pandemi ini 2019 pandemi itu kita anak-anak ada di liburinnya juga bang, kita agak lama terus jadi jaga jarak ya kita ngikutin protokol pemerintah. Betul. Juga ada ya bang ya harus kita, itu dari mana sampai tahun 2020 kita ada kelonggaran dari pemerintah juga untuk namanya dari kegiatan, yang penting kita bukan ngambil dari orang dari luar gitu. Supaya kegiatan kita tetap jalan tahun 2020 masih di lingkaran masjid kita sampai kita ada yang menawari lahan gitu. Di sini nih di Gang Mojok lah kita ya, nih di sini Gang Mojok gitu. Di sini juga alhamdulillahnya
Artinya dalam arti kata alhamdulillahnya saya setelah kita udah melewati masa ini, kita bertahan istiqomah, ya saya juga bersyukur banget nih ya, artinya ketemu sama Bang Jack ataupun dari segi tim kawan yang lainnya lagi yang artinya mau untuk istiqomah juga. Betul. Di sanggar seni patok ini, alhamdulillahnya ya kan? Berbuat lah ya. Ya artinya emang kalau nggak ada abang juga nih, iya ya mungkin dalam arti kata nih nggak ada yang ngajarin namanya ngecor juga gitu. Ilmu memang harus dibagi. Yang bener bang, pak-pakannya gitu ya bang ya. Nah, sedikit mah kita agak berbeda pembicaraan dari segi sangat seni patok. Sebenarnya Bang Andri, boleh nggak kita pengen lihat nih kebolehan Bang Andri sedikit memainkan seni dari bukan dari silat besinya, dari seni goloknya. Mungkin ada yang bisa diperlihatkan sedikit gitu. Bisa aja Bang. Ya, mungkin dari pecinta seni juga ingin melihat apa sih ketua sanggar seni patok ini, kebisaannya. Mungkin kan ada perlu bertanya-tanya juga dia. Gitu. Bukan sembarangan ketua itu. Aduh, emang berat banget Bang. Makanya itu. Saya juga sebenarnya ibaratnya takut gimana gitu ya. Benar, tapi bolehlah sedikit berbagi ilmu sama pencinta seni dan budaya Indonesia. Khususnya karena mereka paham dan juga mungkin mereka bisa melihat dari segi istilah kata trik dari seni golok yang diciptakan sama Bang Andri sendiri, mungkin mereka bisa belajar. Ya mungkin kalau buat namanya dari satu saya mempunyai suatu gerakan dari seni Bang, artinya bukan berarti saya jago ataupun apa gitu ya, intinya lah ini satu harusnya emang namanya di bidang seni kita harus belajar lah gitu untuk memvariasikan apapun lah gitu. Dan juga saya nggak bilang kalau ini tuh jurus ya Bang, bukan ya. Kalau masalah kita buat menunjukkan kebolehan dari golok itu seni putar golok itu ya artinya buat pribadi kita sendiri ataupun buat ke anak murid kita sebagai bahan pendidikan ataupun dari segi pengetahuan mereka gitu. Betul gitu. Ya mungkin gini ya, ini golok macam golok nih golok kembar nih. Si kembar. Golok si kembar nih. Kira-kira kalau dimainin dua bisa nggak? Bisa kalau kita bisa otomatis lah. Iya enggak. Ini buat ini ya. Kayaknya pencinta seni se-Indonesia, inilah seni golok yang Bang Andri ciptain sendiri, bukan istilah kata dari jurus besi, tapi ini alternatif ataupun memvariasikan sedikit kebolehan ataupun kebisaan dari Bang Andri. Waktu dan tempat kita persilakan. Ya ini bukan saya yang ciptain nih, sebenarnya bukan saya yang ciptain ya, takutnya ada salah paham. Artinya ini saya buat metode, buat modernisasi di mana tempat kita harus bisa lebih berkembang lagi, walaupun kita tradisional, kita harus bisa mengembangkan untuk dari segi kegiatan di ranahnya ke arah kompetisi atau festival yang lain Bang. Tapi saya belajar ini untuk pengetahuan saya. Benar. Jadi gini, kalau misalkan dari segi golok, kita tuh jangan satunya pertama belajar itu jangan langsung yang mau yang tajam ya, walaupun dari kelihatan emang dari golok itu seperti tajam gitu ya Bang. Betul. Yang tumpul-tumpul aja dulu gitu. Dari kayak misalnya golok kayak gini kita belajar muter aja dulu, puter aja ya, terus lemesin aja terus sampai kita namanya dapat feelnya, rasanya enak gitu. Kalau misalkan dari segi puternya ya kita puter aja belajar. Habis main ini tangan kiting kagak kira-kira? Udah bisa jadi Bang, agak pegel. Emang pegel, mentok kadang gitu ya kan, lempar gitu, udah pasti tuh. Belajarnya tuh. Iya, emang gitu, kita pengorbanan. Iya. Benar. Segala sesuatu harus ada dengan pengorbanan. Pengorbanan. Ya, ini dari segi seni puter golok sendiri dari saya. Puter, set, balik, set, tutup, puter, balik. Set. Macan juga saudara-saudara sekalian. Puter lagi, up, puter, up, tangkap, balik ke set. Terima kasih. Ya segitu aja saudara pencinta seni dan budaya Indonesia. Dan sekarang saya ingin mendengarkan nih Bang Andri untuk motivasi buat anak-anak ataupun generasi muda di seluruh Indonesia
di masa pandemik seperti sekarang ini, kira-kira apa yang harus dilakukan untuk generasi muda sekarang? Oh iya benar Bang. Emang kalau dari segi artinya kita sebagai anak muda ataupun kalian sebagai anak muda generasi selanjutnya itu kita harus harus bisa menjaga diri kita sendiri dengan cara kita melakukan suatu aktivitas olahraga ataupun yang lainnya Bang. Kegiatan ya Bang, yang disebutnya jangan sampai badan kita ikutan sakit juga Bang. Karena pandemi ini emang bisa dibilang ujian juga nih buat semua orang ya, banyak seluruh negara ya. Makanya buat anak muda itu salah satunya dari seni budayanya mungkin ya. Mungkin dalam setiap daerah itu punya dari segi tradisional silat ataupun yang lainnya itu emang harus wajib kita pelajarin juga. Ya pengen dibilang biar jangan mati obor Bang. Jadi buat anak-anak muda juga nanti suatu saat punya generasi atau anak sendiri gitu ya kan, ngelihat babanya, wah baba gue punya kebisaan juga gitu, ada kartu kebanggaan sendiri gitu Bang. Ada skill yang tersembunyi ya. Makanya kita harus jaga kelestariannya juga buat semuanya juga. Yang kita takutin juga namanya narkoba, bener itu dia, ataupun yang keluyuran malam gitu ya Bang, yang aktivitas kegiatannya nggak positif betul. Itu nanti juga artinya bakal buat kita nyesel gitu kalau misalkan kita telat belajarnya. Dengan adanya kegiatan seperti ini mereka agak istilah kata mengurangi Bang. Bagus betul. Itu artinya dengan kegiatan positif yang kita bangun, apa artinya kalian punya organisasi yang kalian ciptain ataupun kalian pertahanin, kalian ikutin, itu juga nanti suatu saat bakal jadi ini buat kita gitu, hasil buat kita, ngejauhin dari itu lingkungan kita itu jadi terjaga begitu. Dari segi permainan anak-anaknya yang punya silat jangan dipendam sendiri, atau yang punya mainan yang lain jangan kita buat diri kita sendiri. Kalau bisa berbagi, bermanfaat Bang buat yang orang banyak gitu Bang. Dari segi kegiatan itu aja kita udah bisa bikin berguna buat masyarakat. Betul. Nah, sebelum kita tutup nih saudara-saudara pencinta seni dan budaya Indonesia, sebenarnya apa aja sih yang ada di dalam Sanggar Seni Patok ini? Sanggar Seni Patok? Betul. Yang ada dalam Sanggar Seni Patok ini, ya benar, kalau misalnya Sanggar Seni Patok ini itu adalah wadah Bang. Betul. Jadi nggak cuma dari segi kegiatan silatnya aja yang kita tonjolin, tapi dari segi kegiatan seni Islamiyah yang harus ada di dalam sanggar itu sendiri. Pengajian contohnya satu, ngaji Bang. Betul. Wajib nih ngaji. Pertama wajib ngaji, baca Iqra, baca Al-Quran gitu ya kan. Minimal bisa kita bisa doain orang tua. Yang kedua kita kegiatannya dari segi kegiatan silatnya. Udah bisa kegiatan silatnya, kita bikin majelis ta'lim Bang. Majelis ta'lim. Nah di majelis ta'lim juga kita ada kegiatan lagi nih. Contohnya untuk anak-anak nih. Dari Islamiyahnya itu artinya timpring atau hadro gitu buat di anak-anaknya belajar hadro. Terus dari segi itunya juga kita juga lagi proses untuk namanya penarinya, tarian tradisional. Ya itu penting juga Bang buat perempuan gitu ya kan, atau buat laki-laki juga, biar mereka salah satunya punya skillnya nggak cuma satu. Betul, nggak menonton. Nah ya mudah-mudahan dari Sanggar Seni Patok ini wadahnya itu bisa terrealisasi banyak lagi lah gitu ya buat kedepannya lagi gitu Bang. Nah sekira-kiranya Sanggar Penolak ada nggak sih istilah kata kegiatan untuk menghasilkan gitu loh, sejenis UMKM gitu? Iya itu dia, kata orang tua dulu, lu main di seni lu nggak bakal kaya. Bener. Emang bener kalau dari situ, karena kita fokus aja bocah, nggak pikirin tuh bayaran juga kita kagak pikirin kan. Cuman samping satu sisi juga kita pengen namanya membuat hasil dari kita sendiri, dari tempat kita sendiri, yaitu dengan cara kita jangan manfaatin dari segi anak-anak gitu, tapi dari segi kegiatan lain, ya UMKM. Gitu. Apa sih sebenarnya UMKM di Sanggar Seni Patok itu? UMKM di Sanggar Seni Patok itu kita yang kita ciptain itu yaitu buat kayak
kain bekas ya bang, kaos ya. Kaos sobek-sobek aja, gunting jadiin suatu kerajinan tangan yang bisa dijual, yaitu kerajinan keset. Dari baju bekas bang. Jadi kita bisa juga, namanya orang kampung nih pengen namanya punya penghasilan lebih, kita bisa jadi wadahnya, membudidayakan masyarakat. Kita dapat hasil, orang kampung juga dapat hasilnya. Jadi ikut kebagian berkahnya. Iya begitu. Jadi nggak cuma kita punya kegiatan yang bermanfaat buat pendidikan anak-anak sekitar kita juga punya manfaat untuk kebutuhan masyarakat yang ada di lingkungan kita semua. Betul. Ya, itulah saudara-saudara sedikit topik dan acara tanya jawab dengan Bang Andri dengan Sanggar Seni Patoknya. Nanti apabila kita punya ataupun ada komen ataupun ada keluhan, bisa diajukan sendiri langsung ke Sanggar Seni Patok dengan pengurusnya. Mungkin itu saja dari kami sebagai selaku pelaku seni dan budaya pencak silat beksi khususnya, dan juga dari Sanggar Seni Patok ini kami mengucapkan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saudara-saudara, abang-abang none semuanya, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan Bang Andri, mungkin ada kata-kata penutup untuk rekan-rekan se-Indonesia? Dari saya, jangan lupa like, subscribe, and komennya biar kita para pecinta seni semakin semangat lagi berkreasi. Tengnya juga. Oh, pasti. Iya. Oke, saudara-saudara pecinta seni dan budaya Indonesia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.